Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Talita Kalyana, saya dari program studi Perbankan Syariah YN Surakarta, kelas 2B mata kuliah Islam Budaya Jawa. Di sini saya akan membawakan storytelling atau menceritakan kembali sebuah sejarah atau sebuah kisah. Indonesia merupakan salah satu negara terluas, di mana di dalamnya terdapat 5 pulau besar. Salah satunya adalah Pulau Jawa, yang diperkirakan memiliki luas 126.700 km persegi. Secara administratif, Pulau Jawa terbagi menjadi 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, serta 2 wilayah istimewa yaitu DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Lalu, ada apa dengan Jawa? Di sini saya akan menceritakan salah satu sejarah yang terjadi di Pulau Jawa, yaitu Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti merupakan salah satu peristiwa besar yang terjadi di masa lalu. Perjanjian ini terjadi pada 13 Februari 1755. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi atau tempat kejadian perjanjian tersebut, yakni di Desa Janti, di mana dalam bahasa Belanda dilafalkan dengan kata Giyanti. Tempat tersebut yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten di Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian ini lahir karena sebuah kesepakatan politik yang terjadi antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan VOC atau Perusahaan Dagang Hindia Belanda. Mari kita kembali ke masa itu. Kala itu, Mangkubumi membantu Pakubuwana II untuk menyelesaikan sebuah konflik, sehingga Mangkubumi mendapatkan sebidang tanah karena dapat menyelesaikan sebuah konflik tersebut. Namun, hadiah tersebut menimbulkan kecemburuan kepada salah satu pangeran, sehingga ia melaporkan ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Inhofe. Sehingga gubernur pun membuat keputusan untuk membatalkan pemberian tanah tersebut kepada Mangkubumi. Akhirnya, dia pun meminta izin kepada kakaknya. Daripada lunggu saya dikurangi, lebih baik buanglah saja saya. Buanglah saya kemanapun sampai saya tidak bisa kembali ke Jawa. Akhirnya, ia pun diberi bekal berupa uang 3.000 real, dan malamnya pun ia pergi. Yang sejak saat itu, perang terjadi hingga menewaskan puluhan ribu prajurit. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC yaitu Nicholas Hatie untuk mengambil sikap kepada Jawa Utara. Setelah berkali-kali melakukan perundingan, akhirnya Hatie setuju atas keinginan Mangkubumi yang juga ingin menguasai wilayah Jawa. Pada tanggal 23 Desember 1754, akhirnya kesepakatan antara VOC dengan Mangkubumi pun terlaksana. Lalu, catatan kesepakatan tersebut diserahkan kepada Mangkubumi III sebagai pengganti Mangkubumi II. Catatan tersebut menyatakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kemudian Pakubuwana III pun menyatakan persetujuannya atas kesepakatan tersebut. Dan catatan pernyataan tersebut akhirnya diserahkan kepada Gubernur Jawa Utara yaitu Jacob Moses. Kesepakatan tersebut mendorong terjadinya sebuah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti memecah Kerajaan Mataram menjadi 2 bagian. Sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut pada tanggal 13 Februari 1755, hal ini menjadi awal naik tahtanya Mangkubumi sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I di Yogyakarta. Dengan gelar Senopati Ingalogo Sayyidin Panotogomo Halifullah. Kemudian 2 hari setelahnya pada tanggal 15 Februari
1755, mereka mengadakan pertemuan kembali untuk membagi aspek atribut-atribut kerajaan. Yang pertama ada keris. Keris itu akhirnya diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwono I. Yang kedua bahasa. Jogja meneruskan bahasa tersebut sehingga sekarang disebut dengan bahasa Bagongan. Kemudian ada tari. Tarian tersebut berbeda sesuai daerahnya. Jogja memiliki khasnya masing-masing, sedangkan Solo juga memiliki khasnya masing-masing. Kemudian ada bahasa. Dikarenakan perubahan bahasa tidak terjadi begitu cepat, sehingga tidak terlihat di mana bentuk dari perubahan tersebut. Pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa terus melakukan pemberontakan. Pangeran Sambernyawa menuntut hak sebagai penguasa wilayah. Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu dari kelompok VOC. Kemudian Februari 1756, ia juga hampir membakar keraton yang baru saja didirikan di Yogyakarta. Setelah perang yang begitu lama terjadi, akhirnya VOC menyerah dengan menandatangani Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sambernyawa mendapatkan sebagian dari Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal sebagai Kadipaten Mangkunegaran. Pangeran Sambernyawa pun berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro Ledono Joyo Miseso Senopati ing Alogo Satriyo Rogo Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat, yaitu Raden Mas Said. Sehingga Jawa terbagi menjadi 3 bagian. Namun keterbelahan ini belum juga berhenti. Pada 1813 di masa Gubernur Thomas Stamford Raffles dari Kerajaan Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Pakualaman. Dengan demikian, Tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Pakualaman, Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegara. Mangkunegara dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa atau Raden Mas Said, sedangkan Yogyakarta dipimpin oleh Mangkubumi atau Sri Sultan Hamengkubuwono I. Lalu Surakarta dipimpin oleh Pakubuwana III dan Pakualaman dipimpin oleh putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu Pangeran Notokusumo. Itulah sejarah dari Perjanjian Giyanti dan pasca dari Perjanjian Giyanti. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.